Kids. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam Impact Kids. Hari ini kalian senang? Yuk, kalau kalian senang semuanya boleh berdiri dulu. Ayo, kita semua berdiri. Hebat, semua bisa berdiri dengan baik. Yuk, sekarang kita duduk lagi, duduk. Hah, bisa duduk? Hebat. Yuk, semua berdiri lagi, berdiri. Ayo kita jinjit, kita angkat badan kita setinggi-tingginya. Seperti kita mau mendaki gunung. Sudah capek ya mendaki gunung? Sekarang kita duduk. Kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Yuk, sekarang kita semua duduk dengan baik. Kita mau mendengarkan Alkitab. Kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Pagi ini Tuhan sudah membangunkan kami dari tidur nyenyak kami. Sekarang kami siap Tuhan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, siapa yang pernah lihat apa ya ini ya? Siapa yang tahu ini? Betul, ini benang. Benang biasanya untuk menjahit. Siapa di sini bajunya pernah robek? Nah, atau mungkin kalian mau pakai baju, kancingnya copot. Lalu kalian pergi ke mama, tolong mah, baju aku sedikit rusak nih, bisa nggak mama bantu jahit? Mama cepat-cepat ambil apa ini namanya? Ya, jarum dan juga benang untuk menjahit baju atau kancing yang copot. Nah, cerita hari ini kita mau mendengar cerita tentang seorang ibu yang pintar sekali menjahit. Di dalam Alkitab, kalian tahu nggak siapa namanya? Ya, betul. Namanya Ibu Tabita atau dalam bahasa Yunaninya Dorcas. Jadi kita bisa mengenal dia Tabita atau juga Dorcas. Ibu Tabita ini pintar sekali menjahit. Dia senang sekali menjahit. Wah, dia senang menjahit baju, dia senang menjahit selimut. Dia cepat-cepat menjahit, dia senang sekali menjahit. Ketika sudah selesai, wah, dia lihat, baju bagus sekali. Lalu dia teringat akan temannya. Lalu dia cepat-cepat melipat baju itu dan memberikan kepada teman-temannya. Dia jahit lagi bajunya. Ketika dia selesai menjahit lagi, dia berikan lagi kepada teman-temannya. Ibu Dorcas adalah ibu yang sangat baik. Dia senang menjahit dan dia juga adalah seorang yang murah hati. Ketika dia selesai menjahit, dia memberikan kepada temannya. Wah, Ibu Dorcas sangat gembira. Ketika dia sudah selesai menjahit, dia berikan kepada temannya yang memerlukannya lagi. Lalu dia mengambil kain lagi, mengambil jarum lagi, mengambil benang lagi, dan dia menjahit lagi. Dan dia memberikan kepada temannya. Tapi pada suatu hari, Ibu Dorcas sakit dan dia meninggal. Waduh, teman-temannya sangat sedih. Dan mereka cepat-cepat memberitahu kepada teman mereka, Bapak Petrus. Wah, Bapak Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Mereka mendengar bahwa Bapak Petrus bisa menyembuhkan orang yang sakit. Cepat-cepat mereka pergi dan mencari Bapak Petrus. Katanya Bapak Petrus ada di dekat kota mereka. Dan ketika mereka bertemu dengan Bapak Petrus dan mereka menceritakan semua hal itu. Bapak Petrus, tolong, teman kami sedang sakit. Dia adalah orang yang sangat baik. Dia orang yang sangat murah hati. Wah, ketika Bapak Petrus mendengar itu, dia cepat-cepat pergi. Dan dia cepat-cepat pergi ke rumah Ibu Tabita itu. Dan dia berangkat. Ketika dia sampai di rumah Ibu Tabita, dia melihat sudah banyak teman-teman Ibu Tabita. Dan semuanya sedang sedih dan menangis. Tapi Bapak Petrus bilang, ayo kalian semua pergi keluar dari ruangan ini. Dan apa yang dilakukan Bapak Petrus? Dia berdoa dan dia berlutut. Lalu dia berkata kepada Ibu Tabita, Tabita, bangkitlah. Lalu apa yang terjadi? Tabita membuka matanya. Lalu dia bangun dan dia duduk. Dan Bapak Petrus berkata, ayo Ibu Tabita, bangunlah. Dan Bapak Petrus memegang tangan Ibu Tabita dan membuat Ibu Tabita dapat berdiri dengan kuat. Dan dia memanggil teman-temannya, cepat kemari, Ibu Tabita sudah sembuh. Wah, bagaimana dengan teman-temannya? Teman-temannya sangat gembira sekali. Karena Ibu Tabita yang tadinya sudah meninggal,
ibu yang sangat baik hati dan murah hati itu. Tapi Bapak Petrus dapat menyembuhkan dengan berdoa kepada siapa? Tuhan Yesus, betul sekali. Nah, kita mau ya seperti Ibu Tabita yang murah hati. Dia mempunyai talenta menjahit. Dia tidak menjahit untuk dirinya sendiri atau untuk teman yang dia pilih. Dia baik sama saya kasih baju ini. Tidak, dia memberikan kepada semua orang yang memerlukan. Kita mau seperti Ibu Tabita? Ayo, kita mau belajar murah hati seperti Ibu Tabita, memberikan hal-hal yang kita punyai. Walaupun kadang-kadang kita merasa, baju ini hanya satu-satunya yang baru aku jahit selesai. Tapi kita melihat teman kita memerlukannya. Lalu kita dapat memberikan kepada teman kita yang memerlukan. Atau kita melihat teman kita yang sedang tidak mempunyai makanan. Roti aku hanya ada satu, mama hanya memberi bekal aku satu. Tapi aku ingin berbagi dengan teman aku. Ayo kita belajar murah hati seperti Ibu Tabita. Ayo anak-anak, kita belajar dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk cerita pada pagi ini tentang Ibu Tabita yang murah hati. Tuhan, tolong kami agar kami dapat menjadi anak-anak yang murah hati. Kami dapat berbagi dengan teman-teman kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa lagi dalam Impact Kids selanjutnya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.